Oke, welcome back to RG Cinema. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kalau Fodin Chosen kembali karena di sini ada update yang cukup genting dan saya akan kasih tahu ke kalian dan perubahan-perubahannya itu sangat signifikan dan ngaruh banget untuk kalian semua ya. Jadi di sini saya akan bahas dari mulai sejak awal, makanya dengarkan. Bang, beli kripto eceran di mana? Kalian cek link di deskripsi ya guys ya. Kemudian kalian bisa klik linknya nanti menuju ke WA. Nanti saya balas jika kalian beli kripto eceran. Lengkap ya, banyak. Ada BNB, ada Ethereum di jaringan Arbitrum, Mainnet, dan seterusnya. Oke, yang pertama yang saya bahas adalah update newsnya ya guys ya. Jadi sekarang ini yang lagi viral banget untuk yang terbaru, beritanya adalah kita sudah tidak bisa menggunakan Diamond untuk membeli kapal. Tapi Diamond memang tetap fungsinya untuk biaya pelayaran kapal dalam melakukan penambangan COC. Seperti itu guys. Kalau kalian nonton videoku 3 hari yang lalu ya guys ya, aku itu benar-benar nyuruh kalian untuk fokus melakukan pembelian kapal. Karena kapal itu sangat riskan guys ya, banyak eksploitasi di sana dan juga penambangan itu makin susah, persaingannya itu makin ketat. Makanya aku bilang kalian fokus ke kapal. Ini video COC 3 hari yang lalu. Kalau kalian nonton pasti yang nurut untuk melakukan pembelian kapal kalian udah aman karena sekarang ini untuk melakukan pembelian kapal itu sudah tidak bisa menggunakan Diamond. Nah, ini menurunkan angka pengguna gratisan dan bot player. Aku akan jelaskan untuk kalian kenapa sih diubah mekanismenya. Jadi banyak bot ya guys ya, banyak yang menggunakan bot, akun yang banyak dan seterusnya ya guys ya. Makanya mereka itu bisa mengeksploitasi game sehingga permainan menjadi tidak adil guys untuk player-player. Aku jelasin kenapa mereka menerapkan sistem seperti ini. Oke, yang pertama, akun baru itu bisa mendapatkan banyak diamond dengan hanya mengerjakan misi. Mungkin punya sampai 3 kapal, 2 atau 3 kapal gitu. Nah, mereka bisa lanjutkan gamenya dan mulai menambang diamond secara gratis dan berlayar. Tapi mereka menggunakan bot, yaitu memiliki banyak akun, ratusan hingga ribuan ya. Ini kalau yang pakai bot gitu. Nah, kemudian mereka itu bisa memanipulasi ini guys, apa yang namanya COC rebate. Cara mereka benar-benar sangat kotor dan merusak keadilan dalam game ya. Mereka yang membuat akun banyak dan kemudian mereka itu mengumpulkan COC hingga nilainya $1. Ini ya guys ya, tinggal beli ini kemudian sudah dapat tiket masuk COC rebate, dapatnya itu ratusan ribu kalau di awal dan kemudian di akhir-akhir ini dapatnya tinggal 50 sampai 70-an ribu ya. Nah, mereka cuma entry pakai tiket $1 dan itu pun gratis dari ini. Dari satu akun mereka itu bisa dapat salah satunya gitu. Makanya itu sangat bahaya, menimbulkan yang namanya COC bisa di WD secara besar-besaran guys sama akun-akun yang menggunakan bot. Itu guys ya, dampak yang dipikirkan oleh developer sehingga memutuskan untuk menghapus pembelian kapal menggunakan diamond dan mengurangi orang yang bermain secara gratisan untuk membuat banyak akun. Bang, lu kok berpikiran seperti itu ke COC Rebate? Ya, karena di COC Rebate kalian itu bisa gunain $1 dan dapat satu entry. Kemungkinan menangnya juga besar kalau gak banyak yang melakukan entry di prize pool ini. Cashbacknya ya guys ya. Nah, itu kalau kalian punya banyak akun ya, ini si pengguna bot yang kotor dan curang, itu gunain cuma COC yang mereka tambang langsung $1 punya banyak akun, contohnya 10 ya. Kemudian salah satunya mereka dari 5 dapat semua atau 10-10-nya dapat semua COC rebate. Dapatnya itu nggak nanggung-nanggung ya guys ya. $1 bisa dapat 36.000, 50.000, 60.000 ya guys ya. Tergantung yang masuk di sini penggunaan total cashbacknya ya guys ya gitu. Jadi itu adalah eksploitasi menggunakan bot yang sangat mengerikan guys ya. Nggak mengerikan gimana guys. Turunnya aja sampai begitu. Mereka manfaatin hal-hal yang sangat di luar akal. Mungkin kalian nggak pikirkan hal tersebut ya.
Tapi gue kepikiran, makanya gue jelasin ke kalian. Mungkin mereka pakai cara itu, ya. Punya banyak akun, manfaatin COC rebate, udah nambang akun, contohnya punya akun dari awal, punya 10 atau 15, 20 gitu, langsung entry $1, dilalah akun mereka 5 dapet, 7 dapet gitu. Ya gila guys, mereka udah bisa langsung withdraw walaupun minimalnya itu 50, kalau dapat COC rebate ya udah mantap mereka. Alhasil yang withdraw tambah makin hancur gitu. Jadi mereka developer makanya memutuskan untuk yang namanya mengubah ini, ya. Kalian cuma bisa beli $6 dapat satu kapal. Bayangin itu guys, sudah semakin mahal. Jadi di sini kita akan bahas untuk tips yang bisa kita lakukan sekarang ini, dan bagi yang gratisan gimana, dan kita akan simak bareng-bareng ya. Oke, di sini tipsnya. Untuk pertama itu tips gratisannya ya guys ya. Gratisan pengguna baru itu sudah sangatlah tidak bisa ya guys ya. Kecuali gratisan yang sudah entry dari sejak lama itu masih fine-fine aja ya. Kalian bisa nambang sepuasnya di sini ya. Untuk pengguna baru saja yang harus mengeluarkan modal guys ya. Kenapa seperti itu? Pengguna baru dulunya itu bisa buat beli kapal ya diamonnya, tapi sekarang kan enggak gitu. Makanya pengguna baru ya paling otomatis ngumpulin COC-nya dari mana? Dari COC rate ya guys ya, COC rate ini, tapi price pool-nya kan kecil untuk satu bloknya ini cuma 1 juta. Tapi tetap dapat pengguna gratisan ya dengan COC rate. Nah, kalau kalian yang pengguna baru pengen nambang ya otomatis harus punya kapal. Kapal sekarang itu hanya bisa dibeli ya dengan menggunakan COC. Yaitu kalian bisa beli pakai selain COC ya, TON dan USDT ataupun Star Telegram. Ya kalian harus beli spesial market, itu pun yang paling murah ya, dapat satu kapal doang gitu. Kemudian kalian bisa mulai melakukan pelayaran gitu. Kalau mau nambahin kapal lagi gimana pengguna baru yang gratisan? Ya gitu, nggak sepenuhnya gratis, harus kumpulin COC lalu beli kapal lagi $6 lagi ya guys ya. Karena harga yang paling murah itu $6 untuk kapal. Intinya pengguna baru itu harus modal ya guys ya, $6. Itu pun cuma dapat satu kapal. Nah, kalau pengen setelah itu gratisan gimana? Yang ngumpulin ini COC kemudian belinya pakai COC, bukan pakai USDT ataupun TON ataupun Star Telegram gitu guys. Untuk yang gratisan. Sudah tidak bisa ya untuk akun baru ya. Tapi akun yang sudah sebelum-sebelumnya bisa, sudah punya kapal ya bisa sampai akhir game ini sudah bisa nambang ya guys ya, sepuasnya gitu. Tapi kalau kalian ingin nambah kapal ya kalian beli aja di special market, itu yang paling murah dan dapat item-item lainnya. Nah, kemudian cara yang untuk sudah main sejak lama dan yang sudah pakai modal ya guys ya, dan sudah punya banyak COC. Nih contoh saya ya guys ya. Berarti saat ini kalian jangan sampai jual kapal kalian. Kenapa seperti itu? Karena kapal itu sangat berharga. Belinya itu mahal ya guys ya. Nah, kemudian selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Ya tetap mengumpulkan COC ya guys ya. Dan jangan gegabah, gunain COC kalian ini untuk beli special market rutin ya guys ya. Kalau sudah cukup $6 gitu. Nah, ini ataupun kalian main yang namanya ini, entry COC rebate ya, beli $1. Entry-nya itu di pagi hari ya, setelah reset. Nih, kalau kalian nggak percaya, lihat di grup aku. Nih guys, buktinya guys. Ini ada Joy Boy ya, Monkey di Joy Boy mungkin. Ini dapat hoki nih, 3 kali beruntun kalau entry di pagi hari ya guys ya. Selamat ya. Itu sebenarnya itu karena keberuntungan juga guys ya, tapi mungkin entry di pagi hari karena kita masuknya awal-awal mungkin hokinya lebih dapat gitu, makanya gua sering masuk di pagi hari gitu. Dan gua nyatanya juga hoki beruntun 3 kali ya saat itu untuk pengguna sekarang ya, yang modal ataupun yang sudah lama gitu, sudah punya banyak COC. Nah, kalian bisa gunain itu menggunakan special market untuk menambahkan yang namanya kapal kalian untuk pertambangan. Tapi lebih worth it ya kalian kumpulin aja dulu ya, nggak usah nambah kapal-kapal dulu karena kapal itu benar-benar mahal ya guys ya untuk sekarang ini. Jadi setelah maintenance itu kalian juga login guys. Itu maintenance adalah harta karun ya. Ingat itu baik-baik. Maintenance itu harta karun. Kalian gabung di channel Telegram. Nanti saya infoin kalau sudah fase-fase harus login ketika maintenance.
itu dapatnya sampai puluhan ribu COC ya kalau kalian pakai kapalnya itu banyak. Tapi kalau pakai 10 atau 5 ya tetap dapat banyak gitu. Tapi tidak seperti biasanya saat menambang gitu, saat kapal sudah penuh di perlayaran gitu. Jadi pas maintenance itu semuanya itu dihentikan dari COC rate dan juga kapal. Otomatis ini nol kan kapalnya, saingannya udah nol. Nah kalau kalian login awal-awal ya, entry di pertama ya guys ya, entry tambang di pertama ya udah, kalian bisa per jamnya dapat banyak guys gitu. Apalagi kalau mereka-mereka yang masih tidur di jam setelah maintenance gitu, nggak login-login gitu, mereka yang lagi kerja dan lain-lain. Itu kesempatan sangat emas dan harta karun intinya untuk saat maintenance. Intinya pengguna lama ya guys ya, seperti ini. Ya kalian intinya jangan jual kapal kalau nggak mampu untuk biaya pelayaran karena kalian punya banyak kapal. Ya layar satu 2 atau 10 atau 5 aja yang dilayarin ya guys ya dengan diamond yang kalian punya. Karena diamond yang kalian punya itu minim ya. Kalau sudah nol kalian bisa dapat secara gratis itu harian ada ya guys ya. Dari nonton iklan dapat 20, ada dari misi adventure ya guys ya yang ini. Kalau kalian itu misi adventure bisa dapat diamond nih 30. Ada juga yang lainnya ya guys ya di misi-misi. Itu harian itu di-update ya guys ya. Contoh ini di teks harian itu bisa dapat yang namanya diamond gratis gitu. Ya kalian tinggal nunggu aja kalau sudah habis, jangan sampai kalian jual kapal karena beli kapal itu 6 dolar guys. Ingat itu baik-baik. Di sini menjadi dua dampak, dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ya guys ya, harga bakal semakin naik. Karena apa? Karena pengguna harus yang namanya beli kapal tidak harus gratisan. Tidak gratisan gitu. Pakai modal dan otomatis pengguna itu bakal gunain COC-nya lagi ya guys ya dengan cepat masuk ke pembakaran dan juga COC rebate gitu guys. Nah, kemudian setelah itu pengguna juga akan lebih terasa adil ya guys ya. Nanti setelah maintenance mungkin ini kurang banyak banget ya yang berlayar gitu. Kalau dampak negatifnya udah jelas ya guys ya. Nanti pengguna baru sudah tidak bisa pure secara gratis ya guys ya. Walaupun sebenarnya pengguna baru yang benar-benar baru mau nambang dan gak curang itu ada. Tapi karena ini celahnya sangat gede dan cara menutupnya cuma seperti itu doang. Jadi pengguna baru, sorry ya. Jadi yang sudah entry di awal itu sudah bagus banget gitu. Oke, sekarang kita akan lihat data analitik ya guys ya, di mana di sini untuk COC sudah dibakar sekitar 2,38 billion. Seperti yang saya duga, dampaknya itu tidak akan terlalu besar ya guys ya, karena market cap sudah turun ya guys ya, jadi 10,66 M. Tapi kalau market cap-nya tadi awal-awal itu sama, itu pasti naiknya signifikan ya guys ya. Tapi sekarang itu dari harga sekitar 0,740-an ya guys ya, rupiah. 0,74 rupiah ya guys ya, itu turun dan naik sekarang ya guys ya sampai dengan 0,8 ya guys ya, 0,84. Nah itu kalau kalian beli di awal di 0,7 mungkin harganya udah naik ya guys ya, udah untung gitu. Kemudian di sini ya bisa kita lihat untuk jumlah yang melakukan withdraw masih saja besar hingga 200. Ini yang paling besar ya, ini botnya emang nggak kepikiran. Bangko udah dibakar banyak 2,38 billion nggak begitu berdampak kepada harga. Ini gue jelasin guys. Jadi kan tadi market cap-nya itu turun ya guys ya. Harganya bahkan sampai dengan 0,74-an ya guys ya rupiah. Nah kemudian dari itu market cap-nya kan turun karena banyak yang jual gitu. Ya kalau market cap-nya besar otomatis dibakar 2,38 ya bakal naiknya signifikan. Tapi kan nyatanya market cap-nya turun, masih kecil banget orang yang melakukan pembelian. Yang naikin market cap itu siapa? Ya orang-orang yang beli atau deposit ini guys. Tapi kan nyatanya yang deposit masih sangat kecil ya guys ya. Nih yang paling kecil ini guys, 41 dan withdraw-nya 462. Ini bot yang sudah ngumpulin hingga 50.000 ya. Punya 50 akun contohnya udah ngumpulin 50.000 COC langsung withdraw gitu. Ini juga ditambah dengan kita-kita yang lakuin withdraw gitu, player normal. Otomatis ya itu, banyak yang melakukan withdraw. Ini market cap-nya turun,
kenaikannya nggak terlalu banyak ya guys ya, otomatis setelah di burning ya udah naiknya nggak terlalu signifikan ya karena market cap-nya kecil. Besar kalau yang dibakar itu sampai dengan contoh nih ya guys ya 30B itu baru nanti bakal naik secara signifikan gitu kalau dibakar 30B. 30B mungkin gak bang ya kalau penggunanya pada deposit dan lakuin burning gitu. Contoh aja ya, kita nggak fokus melakukan withdraw. Ini orang-orang yang main ya. Contoh aja. Contohnya sering banget gunain COC. Ini COC rebate-nya ini ya guys ya sampai dengan ratusan juta atau 1 billion ya guys ya yang gunain COC seharinya. Itu ya pasti bisa guys karena yang dibakar otomatis sehari 1 billion, sehari 1 billion gitu. Itu baru bisa naikin secara signifikan gitu. Tapi kan nyatanya kan enggak. Jadi ditambah lagi yang jual itu banyak gitu. Makanya market cap segitu, total supply yang cukup banyak dibakar cuma 2,3 billion ya nggak kerasa. Kecuali market cap-nya sudah nambah ya guys ya. Contoh nih, udah jarang yang lakuin jual ya untuk tokennya. Kemudian market cap-nya itu nambah. Banyak orang yang lakuin deposit, market cap-nya contoh nambah eh jadi 25M lagi gitu. Nah, 25M lagi nilainya dibakar lagi tokennya, otomatis itu naiknya baru signifikan, guys. Gitu. Ini untuk saat-saat ini ya berada di yang sangat menyedihkan lah intinya. Itu sih pembahasan semua COC saat ini ya, guys ya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, kalian bisa saling diskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, gabung di channel Telegram. See you the next video. Bye bye.